Oke, selamat siang ibu-ibu. Sesuai permintaan di grup, kemarin kan pada minta obrolan saya dengan Mbak Lung yang selama ini membantu proses stimulasi di rumah. Ya, kebetulan ini pas saya lagi mampir main ke sini, jadi saya sempatkan untuk saya rekam biar bisa berbagi pengalaman cara menghandle anak yang kemarin sempat udah dijelasin di awal kalau kondisi anaknya terdiagnosa autis PDD-NOS. Oke, ini dengan Mbak Lung. Hai. Mahasiswa akuntansi semester akhir. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi kebetulan gini, saya tuh sebenarnya kan nyusun home program Anan dari bulan November. Nah, itu pas belum dibantuin Mbak Lung itu sekitar 2 bulan ya. 2 bulanan itu emang progresnya belum terlalu terlihat. Nah, saat program saya dibantuin Mbak Lung itu luar biasa. Saya aja ibaratnya saya kaget, terapis yang biasanya udah megang anak aja kaget, sampai saya benar-benar penasaran. Setiap saya datang, saya pasti nanya, Mbak, ini kok progresnya cepet banget, Mbak Lung kasih apa? Gitu loh. Ternyata setiap pesan yang saya sampaikan itu benar-benar dieksekusi dengan cara yang keren banget lah. Jadi kayak misalkan saya cuma mesenin setitik gitu, itu nanti Mbak Lung tuh bisa narik ke arah yang jauh lebih luas dan lebih kreatif lagi. Saya pengen nanti di sini orang tua anak yang lain itu akan lebih bisa mengeksplor untuk menstimulasi anak di rumah. Oke ya, kita awali dari ini Mbak. Jadi pas awal pertama saya datang itu kan kondisi Anan masih yang itu ya, masih masih kontak mata masih belum ya ada, tapi dikit banget ya, paling pas lagi marah doang. Nah, pas lagi marah mau ngeliatin ke kita, tapi kalau respon panggil gitu belum ada. Nanti agak kencengin Mbak, nanti takutnya ibu-ibu di grup nanya, itu Mbaknya kok Mbak Lung kok cuma mulut doang yang gerak-gerak, itu kenapa gitu. Jadi kondisi awal nanti Mbak Lung sambil bantu jelasin untuk share ke orang tua anak yang lain. Jadi kontak mata itu masih dikit banget, itu aja pas kondisi marah baru melihat ke lawan bicara. Terus respon panggil juga belum ada. Disentuh, marah-marah, nendang, mukul, teriak, dipeluk juga sama. Jadi belum bisa merasakan kalau kita ya lagi galau, marah, kalau dipeluk kan aduh ada yang peluk, apalagi yang gitu, orang tersayang pasti rasanya langsung adem ya. Nah, di sini emang target awal pertama saya datang itu bukan yang terus nanti ngajarin anak langsung bisa ini bisa itu gitu, enggak. Target saya itu yang penting anak tenang ya Mbak ya, kemarin ya target itu. Padahal cuma dia lulus doang target. Nah, ini silahkan Mbak Nur mulai ceritakan dari tahapan awal kita megang Anan cara bareng, kan masih yang marah-marah, disentuh aja nggak mau, kontak mata lepas-lepas, itu kan kita mulai awalnya diposisikan tummy time sambil diusap ke semua kulitnya biar merasakan sentuhan yang enak itu kayak gimana. Nah, terus kita mulai kadang pakai minyak ya. Terus dari situ Anan mulai itu ya, kalau kita tetesin minyak yang banyak seneng banget ya, ngelihatin oh minyaknya netes. Nah, itu mulai ngelihatin. Itu mungkin cara buat dia dapetin kontak mata. Oke. Terus mulai naik explore ke yang lain, kayak misalkan tanah ya Mbak ya, kita sempat main tanah. Nyobain tanah, tapi emang susah juga kayak gitu, tantrum, nggak mau. Ya namanya juga masih awal-awal gitu. Terus kalau misalkan main tanah paling kita mentok-mentok bisa arahin, misalkan lagi main kita ada wadah, Anan masukin ke sini gitu. Nah, awalnya kita kasih contoh gerakan, oh kalau dimasukin itu ke arah sini. Lama-lama kita berharap nih, Anan ambil, masukkan. Ternyata itu pas seiring berkembangnya
waktu sampai sekarang, instruksi yang kemarin kita awal kasih itu ternyata dipahami oleh anak. Ya karena sebenarnya emang maksudnya anak belum paham, tapi justru kita yang harus membuat dia itu paham. Iya, dengan pengulangan yang rutin. Terus medianya bener-bener dicoba banyak banget. Kayak misalkan ada main tanah, tapi ini balik lagi ya, disesuaikan dengan kondisi anak. Terkadang anak dengan diagnosa yang sama, misalkan ada juga yang didiagnosa psikiater autis PDD-NOS, belum tentu akan bisa sama programnya dengan anak, karena setiap anak itu unik, jadi benar-benar harus tetap dikonsultasikan ke praktisi tumbuh kembang anak ya. Ini cuma sekedar berbagi aja, biar saya tuh pengennya orang tua anak itu mengeksplor apapun itu media yang ada di rumah. Karena yang ini ya Mbak ya, kan kemarin kita emang targetnya. Jadi gini, kemarin mamahnya Anan kan udah berbagi cerita tentang manfaat dari komponen gerak dari Tamita yang berguling, merayap dan merangkak. Nah di sini saya sama Mbak Lung pengen berbagi pengalaman tentang alat indera ya Mbak ya. Jadi seberapa kita bisa mengeksplor media yang ada di rumah ya, biar alat indera itu apa aja? Kulit, hidung, mata, apalagi sih lidah sama lidah, telinga, mata. Keseimbangan, terus nanti kayak proprioceptif ya, tulang, sendi gitu, nanti kita obrolin pelan-pelan. Nah saat dimulai dari main taktil ini, di massage mulai bisa nyaman, teriak-teriaknya mulai berkurang ya Mbak ya. Setelah ditamitan sambil diusap-usap udah merasa nyaman. Itu sekitar berapa lama itu ya? 2 bulanan lah. Jadi perjuangan panjang itu, karena bener-bener kalau pas awal diposisikan tummy time itu terkadang ya nendang sana sini sampai aku tendang muka, pokoknya banyak deh. Nah, di tahapan ini sekitaran 2 bulan itu udah mulai tenang, tapi emang tetap harus dibantu explore di alat indera perabaannya ya, karena biasanya ini kalau alat inderanya di bagian perabaan itu belum mateng, anak juga kesusahan untuk merespon secara pas. Padahal harusnya gini, kayak misalkan saya kasih contoh yang lebih bisa difahami ya, kenapa sih dari perabaan, dari usapan bisa membuat tenang. Kan tadi target kita tenang ya Mbak. Jadi kayak misalkan gini, Mbak Lung lagi galau mungkin galau karena mungkin berantem sama cowoknya gitu ya. Terus cowoknya nggak usah pakai yang ngomong kata-kata banyak, cuman gini doang, mungkin nepuk punggungnya, ngusap-usap punggungnya. Ya udah, yuk kita ngebakso aja ya, langsung adem loh. Jadi kayak misalkan mama-mama lagi galau gitu, terus tiba-tiba suami dateng ngusap-usap punggung kita itu akan langsung rasanya itu tenang. Nah itu bukti bahwa usapan, sentuhan itu bisa upgrade ke otak, memberi rasa nyaman. Nah ini makanya saya sama Mbak Lung kemarin benar-benar mengeksplor semua media yang ada di rumah, dari tanah, lumpur, pasir, air, rumput ya semua. Pokoknya bedak, biji-bijian juga, garam, gula, pokoknya semua makanan dah. Itu benar-benar udah dicoba dan responnya itu beda-beda. Ya paling nggak suka itu sama garam sama gula, kayak yang lengket gitu ya. Kalau semua udah dicampur air, udah dimasak, udah pokoknya udah segala rupa dicampur, semuanya dikenalin. Karena gini, semakin kita banyak memberikan kita semakin banyak mengenalkan benda-benda di sekitar, media di sekitar yang berhubungan dengan perabaan di kulit, itu akan membantu processing anak di otak. Jadi nanti lama-lama akan anak bisa merespon, oh yang ini lembut nggak apa-apa, tapi sembari dikenalin juga kalau ini tanah, pasir, jangan cuma ngasih doang tapi nggak dikasih tahu. Jadi setiap kita ngasih benar-benar kita sambil
jelasin detail. Biasanya kayak dulu rumput ya, rumput kan awalnya nggak mau, tetap kita sounding aja, oh nggak apa-apa Nan, oh risih telapak kakinya, nggak apa-apa kok. Nanti lama-lama anak akan mulai bisa menginput data, oh kalaupun nggak nyaman ini nginjek rumput ternyata nggak melukai kok, gitu loh. Jadi targetnya itu sampai di batasan merespon seperti kita dengan respon yang wajar. Karena ada beberapa anak yang kalau udah takut tanah ya nggak mau injak, takut rumput ya nggak mau injak gitu. Jadi perbanyak dieksplor ya nanti di rumah ya, media apa aja ya Mbak ya. Mau bikin bakwan ya, boleh lah, anaknya kasih kesempatan colek-colek ya. Terus mulai nah makanya gini kita lanjut ke dari tummy time. Terus kita mulai naik ke komponen gerak berguling, tapi tetap sama, kita masih bantu di menggandengkan semua alat indranya. Itu tadi kan kulit, kita mulai tuh saat berguling itu mulai kayak kenalin rasa-rasa di lidah. Jadi kayak kemarin kita sempet sampai cobain kayak gula aren ya, mana itu ya Mbak, gula, terus garam, kopi hitam, asem, pedes itu mana kita kasih apa ya? Yang pedes, lada atau saus ya? Tapi kalau pedes emang saus suka. Oh itu, jadi emang bener-bener dieksplor ya. Dan setiap dikasih anak merespon, kita jelasin kayak misalkan kopi, Mbak Lung itu biasanya langsung jelasin apa ya? Kalau dikasih ya, kalau misalkan Nan ini kopi rasanya kayak gimana, pahit, kayak kita juga ngasih ekspresi kalau pahit kayak gimana, asam kayak gimana, biar diterima anak, oh pahit itu kayak gini. Dan emang yang saya salut dari Mbak Lung itu ekspornya itu benar-benar menyeluruh. Jadi kayak misalkan pampersnya Anan basah, kan udah sampai di tahapan bisa ngomong basah gitu, terus dilepas sama Mbak Lung. Terus Mbak Lung itu sampai ke tahapan sini, Anan dilepas dulu ya pampersnya ya. Iya. Terus nanti iseng loh, ciumin. Iya, diciumin ke hidungnya. Nih Anan bau kencing Anan itu kayak gini, bau kayak gitu. Sambil kayak kita itu ekspresi kita itu kalau bau itu kayak bau gimana, yang nggak enak gimana kayak sih gitu. Terus nanti diarahin buang ke tempat sampah. Jadi bisa itu tadi kan dari perencanaan gerak, ngelepas pampers itu kan satu kaki dilepas satu persatu masuk di komponen gerak. Terus pas sudah dilepas di indera penciumannya juga distimulasi, bau pesing, nggak enak. Karena kan kita nggak mau cuma kita ngelihat mata doang tapi telinganya nggak mau dengar. Terus pokoknya pengennya semuanya tuh gandengan ya, mau gimana lagi. Terus semuanya dikenalin kayak gitu. Kayak Nan pakai pampers ya, terus kasih tahu ini pampers kayak gitu. Dan ternyata perjuangan Mbak Nur yang seperti itu pas kalau kita kan terkadang saya cek nih pemahaman sampai di mana. Jadi benda-benda yang ada di rumah itu difoto. Terus pas saya tanya dari setiap foto-foto yang itu tuh ternyata Anan itu paham, bahkan pas sudah mulai merayap itu udah mulai katanya keluar ya. Jadi kalau misalkan bola ya nanti akan bilang bola, walaupun enggak terlalu jelas, masih awal belum jelas, udah ada verbalnya kayak gitu. Terus Astor, misalkan ngomong Astor belum, R-nya kan emang belum jelas ya, masih gitu, R-nya masih ngambang, tapi udah mulai muncul. Bahkan saat mulai merayap merangkak dikenalkan dan diimbangin untuk stimulasi yang lainnya, tetap dieksplor lah pokoknya semua media yang ada di rumah. Itu tuh tangan mulai, kan biasanya dulu emang dari dulu anak tuh suka megang kertas ya Mbak, suka main asal coret-coret bikin benang ruwet lah ya. Mulai merayap sama merangkak, kontak matanya mulai dapet ya pas kita imbangin dengan explore perabaannya. Nah itu mulai kontak mata dapet, bisa duduk tenang, megang pensil. Itu sekarang itu tuh udah nggak yang cuman dicoret-coret. Pas nulis A, ngomong A beneran, tangannya tuh beresin huruf A gitu. Bahkan seiring dengan jalannya waktu sekarang, yang apapun itu yang dilihat dia itu akan tulis. Misalkan ada kursi tulisannya Kids Zone, nanti dia tulis KIDS
ZON Kidzon. Padahal saya sama Mbak Nur nggak pernah ngajarin yang Kak Iki, Kak Aka, nggak pernah gitu. Dan itu dengan tulisan baru kayak misalkan kemarin namanya itu yang My Baby ya, sabunnya itu bisa baca. Yang dari itu bedak, ada yang tulisan bedak, ada namanya My Baby. Jadi pokoknya setiap apa ada benda yang ada tulisannya pasti dia dibaca, diejah kayak gitu. Jadi sebenarnya gini Mam, kalau banyak yang penasaran kok bisa secepat itu progresnya, padahal belum ada 1 tahun, belum ada setahun ya Mbak ya kita ya. Itu sebenarnya balik lagi gimana antara analisa terapis dan orang yang ada di rumah itu bisa saling gandengan, terus kita bisa jalan maju bareng. Ya apa? Nggak asal ngerjain aja sih, mungkin pas apa bisa Endang ngasih kayak gini-gini ya dipahami juga, oh berarti harus kayak gini, nanti ke depannya itu harus kayak gimana. Maksudnya kan dikasih target cuma ini, bendanya ini doang, tapi kita juga harus apa, harus explore lebih. Jadi Mbak Nur tuh tipikalnya benda apa yang ya gitu. Benda apa yang bisa dipakai lebih selain ini kayak gitu. Jadi beda-beda tapi sambil dikenalin juga ini benda apa kayak gitu. Gak cuma asal ngasih nih ini enggak, ini kayak Anan ini susu, Anan mau minum susu ya, ini susu ya kayak gitu. Jadi Mbak Nur itu sampai ke tahapan gini loh, Mam. Misalkan Anan haus, nanti kerennya Mbak Nur nih ya, saya seneng banget soalnya kalau lihat Mbak Nur lagi interaksi sama Anan itu seneng banget. Dan ini akan membantu konsep nanti pas Anan bener-bener komunikasinya udah lancar. Jadi kalau Anan rewel dan Mbak Nur ngerti ini kayaknya Anan haus nih, biasanya dudukin dulu di kursi kecil, terus enggak yang langsung dikasih susu langsung dicecelin itu, enggak. Biasanya kan tanya dulu, Anan kenapa haus? Ada jeda. Dan saya salutnya ke Mbak Lung itu setiap habis ngobrol, dan itu Mbak Lung tuh pasti memastikan harus dapat kontak matanya dulu. Habis itu kasih jeda. Anan haus, jeda. Mau minum, jeda. Mau susu atau air putih, biasanya nanti satunya sambil bawa botol aqua. Kalau enggak botol minum yang pakai sedotan. Nah sebenarnya di sini kenapa setiap Mbak Nur ngomong terus itu harus ada jeda, karena gini, kan anak itu baru processing ya, di otaknya baru memproses semua informasi di lingkungan sekitar, terus aware, kesadaran dirinya juga baru mulai berkembang. Kayak misalkan, oh rasa kayak gini tuh rasanya haus, kalau aku haus itu aku harus apa. Makanya tadi kalau mama perhatikan Mbak Nur duduk dulu, ngasih tahu anak untuk duduk, pastikan dapat kontak mata, terus baru berkomunikasi. Anan kenapa nangis? Tanya, nangisnya kenapa, kan gelisah. Itu membantu Anan untuk menganalisa apa yang dia rasakan, apa yang Anan rasakan. Terus habis itu ada jeda, beri kesempatan Anan untuk, oh iya kenapa aku kayak gini ya, oh kayak gini tuh nangis, perasaan kayak gini tuh gak nyaman, ini nangis namanya. Terus oh kok gelisah banget. Terus Mbak Nur nanya lagi, kenapa nangis? Anan haus. Oh yang kayak gini, yang di sini kering kayak gini tuh ternyata ini namanya aku haus. Terus Mbak Nur nanya lagi, mau minum? Oh kalau haus itu berarti aku harus minum. Nah jadi setiap kata itu dikasih jeda karena Mbak Nur pengen ngasih kesempatan Anan untuk memproses informasi dari sekitar, informasi yang dikasih oleh Mbak Nur. Terus udah kan Anan namanya udah ini kan semakin kesini semakin oke ya. Terkadang nanti muncul susu, mau susu, dia selalu milih kan susu atau air putih. Nanti ngomong susu. Terus terkadang Mbak Nur tuh kan iseng banget, botol susu itu nggak diisi sebanyak ini, diisi dikit banget. Terus nanti tanya ke Anan, Nan segini aja ya gitu. Terus nanti Anan melihat antara emosi gendek orang namanya haus ya, dikasih dikit banget, sedikit, bener-bener sedikit banget. Nanti biasanya gini, Agi gitu. Jadi minta lagi gitu. Jadi caranya Mbak Nur menstimulasi Anan itu bener-bener dibawa enjoy, terus nggak ada yang
dibikin saklek dalam artian ini waktu belajar berarti harus belajar gitu. Enggak, Mbak Nur itu bener-bener ada longgarnya juga karena kita juga terus belajar mumet otaknya. Iya bener, dan emang dibawa ke aktivitas apa ya sehari-hari ya Mbak. Kayak ya apa gimana sih ngomongnya, yang gimana, yang kayak apa aktivitas di rumah kalau aku ngepel terus dicobain. Iya loh, apa yang tarikan buat ngebersihin air itu buat nggak ada airnya apa sih yang buat yang buat itu ya, yang bersihin air itu loh gitu. Pokoknya apa aja ngelapin meja kayak apa, yang penting kita sambil ikut yuk kita lapin meja pakai ini apa namanya apa pembersih kaca itu ya pokoknya kayak gitu. Ntar ada yang satunya ngelapin kaca terus kita ambil celingnya ya kita semprotin, terus ntar kakak dede yang yang ngelap, yang nyemprot kayak gitu. Jadi dibuat dia itu mengerti aktivitas sehari-harinya itu. Mbak Nur itu ngasih bener-bener gini loh stimulasinya Mbak Nur. Saya kan kemarin juga penasaran, saya sebenarnya beberapa anak yang saya pegang itu ada banyak yang dapat diagnosa autis. Cuman untuk Mbak Lung ini benar-benar bantu saya. Mbak Lung sama mamanya itu benar-benar bantu saya untuk narik Anan ke progres yang benar-benar tinggi. Pas saya tanya ternyata emang setiap aktivitas di rumah sehari-hari itu Mbak Lung itu melibatkan Anan. Kayak misalkan Mbak Lung mau ngepel aja, Anan permisi minggir itu basah takutnya licin. Yang hal-hal kayak gitu aja detail. Dan ternyata pas kemarin kita belajar, Anan nggak sengaja nyenggol kopi tumpah, kopi saya kesenggol tumpah, terus saya deketin Anan itu biar nggak kepleset, tapi saya belum ngomong, Anan udah bilang gini, ngasih tanda stop suruh berhenti, saya jangan dekat, awas basah gitu. Jadi itu tanpa dikondisikan, bahkan sudah peduli ke saya biar saya nggak maju ke arah lantai yang basah. Terus lebih lucu lagi saat dikasih lap kain sama Mbak Lung, Anan mau bener-bener ngebersihin sampai itu bersih. Nah di sini bukan sekedar cuman anak bisa ngelap lantai sampai bersih loh ya, tapi Anan itu ngerti itu basah. Kalau nggak dilap licin bisa bikin orang kepleset. Kok bisa sampai pemahaman yang seperti itu? Yang kemarin dieksplor di awal, yang tadi diceritakan di awal, main air, main lumpur. Saat main di sela-sela main itu kan kadang anak kepleset ya Mbak, yang pas main lumpur sampai sini penuh tanah. Nah dari situ terkadang anak kepleset. Nah mulai tertata di sini, aku kalau ada tekstur yang seperti ini berarti aku harus hati-hati karena ini licin. Jadi pengalaman tadi pas eksplor semua media yang ada di rumah itu kepake dalam aktivitas sehari-hari. Saat anak lebih benar-benar awareness meningkat, dia akan lebih berhati-hati, bahkan bisa memperingatkan saya, awas basah, walaupun belum manggil nama saya, Miss Endah awas basah, enggak, cuman saya dicegah jangan ke arah yang kopi tumpah, awas basah gitu. Jadi apalagi ya Mbak yang perlu kita share ya, coba kita lihat contekan kita mah. Ini kita tadi nyiapin contekan dulu loh. Jadi jadi setiap kita mengajarkan komponen gerak ternyata ada hambatan, biasanya kita akan cek lagi nanti respon. Misalkan hari ini kok marah-marah banget gitu, diarahkan untuk numpul lutut kok susah gitu, biasanya nanti kita akan turun ke sensori taktilnya atau indera perabaannya. Coba dibanyakin lagi. Coba tadi seharian sudah main apa aja gitu, karena terkadang beberapa anak itu kalau di sistem perabaannya belum terpenuhi itu tuh, atau misalkan gini, pas lagi pengen main air ya, jadi anak itu dulu pernah pengennya itu main air terus dari pagi sampai bener-bener siang aja tetap susah ya. Itu kalau kita nggak kasih porsi yang pas ke sana, nggak dikasih kesempatan, bikin anak itu nggak fokus. Karena misalkan kok bisa nggak fokus, mikirin tetap pengen main dia ke arah sana, pengen air terus, karena ke bawah pas walaupun belajar juga akan nangis karena tadi aku mau main air tapi nggak dikasih.
Nah, sampai kita akhirnya pas awal-awal stimulasi tummy time ya Mbak ya, kayaknya masih di tahap tummy time. Itu pakai media air loh. Jadi air ditumpahin di lantai, padahal kita di kamar itu. Tumpahin di lantai, terus kita kasih tisu basah tuh beberapa helai gitu, terus diambil, terus nanti anak masukin diperes ke botol aqua. Beberapa botol aqua lagi. Terus nanti tumpahin dikit lagi, diambil diperes lagi. Jadi saat anak tertarik di media tertentu, kita punya kesempatan untuk mengarahkan ke target fungsional, aktivitas fungsional. Jadi instruksi kita bisa masuk karena anak merasa nyaman di titik itu. Gitu. Monggo Mbak Lung mau bantu nambahin apa lagi nih biar nggak pada penasaran. Apa ya? Oh iya, kalau yang benar-benar baca tulis itu benar-benar kita nggak pernah ngajarin ya Mbak ya. Misalnya sih coba ngajarin kayak ya harus tummy time, taktilnya kayak gitu, terus apa berguling ya komponen geraknya itu. Oh iya, komponen gerak itu ini untuk inget baru ngomongin komponen gerak. Jadi gini, misalkan ada orang tua yang bilang anak saya udah bisa berguling, sudah bisa merayap. Nah, harus tetap diperhatikan itu cuma sekedar berpindah tempat atau komponen geraknya itu benar. Karena ada beberapa anak yang misalkan orang tua ngerasa itu bisa merayap, ternyata tangannya barengan gini ya Mbak ya. Nah, pas dulu anak ngerayapnya juga masih terkadang dua tangan narik atau malah satu kaki lurus belum ketekuk, itu juga emang secara sini di otot kecil untuk ngomongnya itu masih susah banget. Jadi kayak kalau buka gitu aja cuman gitu. Kalau sekarang kan udah dalam bentuk kalimat ya, bahkan nggak dikasih tahu aja terkadang muncul sendiri kayak papanya mau berangkat kerja, bye bye papa, karena ya kita ngerjain PR juga ya nggak sebatas ngerjain, tapi ya diperhatiin juga anaknya kayak gimana, komponen geraknya udah bener apa belum kayak gitu. Jangan asal-asal ngerjain. Ya kita ngerjain kayak misalkan ya anak yang penting ngerjain, kita sambil pegang-pegang HP, tapi nggak ngecek nggak ngecek komponen geraknya anak itu betul apa enggak kayak gitu. Ya pegang HP cuma kadang Anan punya kemajuan apa kayak gitu mau direkam, atau Anan lagi daunnya apa direkam harus kayak gimana ya konsultasi. Nah ini lupa saya tadi ini untuk diingetin. Jadi gini, untuk beberapa orang tua misalkan sudah mengerjakan tummy time, kok tetap aja masih belum nyaman ya. Jadi ini tetap harus diingat saat kita ngasih tummy time, explore semua indera perabaannya. Jadi di depan misalkan bisa dikasih media yang disuka, entah itu beras atau apa, kan anak masing-masing ya tetap harus dianalisa anak per anak itu karena beda. Setiap anak ya pasti punya kesukaan masing-masing. Terus kalau memang belum tenang ya posisinya biar tenang itu dia sukanya apa dikasih dulu itu biar tenang, nanti lanjut ya diambil ganti apa ya. Jadi kayak sistem sandwich itu loh, kalau ada satu aktivitas yang kurang menyenangkan tumpuk dengan aktivitas lain yang menyenangkan anak. Jadi kalau tummy time belum nyaman, tumpuk dengan aktivitas yang menyenangkan, entah itu media itu air. Dulu kan Anan senengnya main chat sama air kayak gitu. Posisi tummy time ya kita sambil berantakin media chat kayak gitu, sambil tepuk-tepuk kayak gitu. Pokoknya udah kayak udah kadang sampai ke badan, ke muka. Ya nggak apa-apa sih, yang penting dianya tenang dengan posisi tummy time dulu kayak gitu. Terus pastikan juga media chatnya aman. Terus yang ngomongin HP itu tadi. Jadi kalau misalkan kita lagi bener-bener touching anak, nyentuh anak, minimalkan disambi. Kalau orang Jawa bilang tuh disambi, kalau bahasa Indonesia apa ya? Disambi itu sambil lalu gitu loh. Jadi kayak misalkan ada yang masak sambil tummy time, anaknya tummy time, terus masas kaki gitu, tapi depannya ada HP, emak sukanya nonton drakor gitu ya. Ya itu maksudnya justru kayak gitu tuh nggak merhatiin posisi gerak anak bener apa enggak, dan bondingnya nggak dapet ya. Justru yang kayak gitu tuh ngerjain kayak gitu menurut aku sih, yang setahu aku ngerjain kayak gitu
hati kita, pikiran kita udah ada di posisi anak tertentu untuk mengeksekusi harus kayak gimana, kayak gitu. Nggak boleh kita ngerjain kayak gini, biarin aja, yang penting kita ngerjain asal pijit, kita nonton sinetron, pikiran kita kemana, anak nggak diperhatiin, justru itu akan lebih kayak sama aja, cuman asal gugur ngerjain tugas, asal gugur tugas, ngerjain PR Miss Endah, tapi nggak dipahami, nggak dilihat anak itu responnya kayak gimana, gitu. butuh apa, kayak gitu kan. Kadang nangis aja, ini mah cuma nangis gini doang, padahal dia itu ada sesuatu yang mau diungkapkan. Apalagi kalau anak nangis terus orang tua tergesa-gesa ngasih HP, entah itu lagu-lagu gitu, pokoknya itu harus berhati-hati. Setiap anak itu kan beda. Anan juga dulu ya kayak gitu, minta HP kayak gitu, terpapar kayak gitu kan. Justru semua orang bergandengan untuk biar Anan nggak minta HP kayak gimana, walaupun jerit-jerit ya nggak dikasih, karena emang itu bukan yang terbaik buat Anan mau Dan emang kalau habis terpapar HP biasanya kontrol emosinya meledak-ledak ya Mbak. Teriak-teriaknya itu nambah, marah-marah, nendangnya, mukulnya. Pas bener-bener mulai diet gadget ya, itu udah mulai tertata. Jadi balik lagi nih, yang namanya stimulasi di rumah itu bener-bener butuh kerjasama antara orang rumah, itu mamanya, papahnya, Mbak Lung, atau mungkin yang lain, kakak Dede atau Pak Tri atau siapapun itu orang yang di rumah bener-bener sampai dulu aja Anan pas belum tenang minta diusap-usap, semua orang harus usap. Dari Pak Tri, sopirnya Bapak, sampai kakak Dede, semua dilibatkan. Kenapa saya minta dibantu untuk semua bantu touching anak, walaupun cuma diusap punggungnya ya Mbak, diusap punggungnya gitu. Karena gini sebenarnya, saya kan pengen masuk lewat komponen gerak. Komponen gerak itu anak kan harus disentuh, harus digerakkan, gerakannya seperti ini. Tapi saat disentuh aja marah-marah, nendang-nendang saya, nggak akan bisa masuk saya. Anak pasti gelisah, nggak tenang. Makanya kenapa kemarin kalau sama Mbak Lung itu emang Anan selalu tenang, selalu mau. Makanya kemarin saya sempat mesenin ke orang di rumah, tolong bantu pinjem tangan semua orang yang ada di rumah ini, bantu usap lah atau nemenin main lah kalau pas tummy time di teras atau pas main tanah. Bahkan dulu masa awal kadang Pak Tri ikut nemenin Anan main tanah ya, dulu Pak Tri lah, kakak Dede gitu. Bener-bener semuanya dilibatkan biar apalagi mama di rumah itu kalau nggak ada yang bantuin bisa sepaneng sendiri loh. Jadi bener-bener pastikan tantrumnya nggak karuan. Nah, saat usapan dari berbagai tangan di rumah, dari Pak Tri, dari kakak Dede, dari papahnya, dari mamahnya juga bisa masuk, nggak cuma tangannya Mbak Nut. Saat itulah tangan saya megang Anan baru bisa diterima. Kalau misalkan kebayang nggak sih, misalkan gini, saya nggak dibantuin orang rumah, saya langsung pokoknya Anan merayap, saya tekukin kaki gini-gini, susah. Anan akan cuma bisa bergerak, tapi nggak akan bisa merasakan, oh kalau aku mau merayap itu gerakannya kayak gini. Karena cuma panik, yang penting saya dorong, gerakin, nggak bisa, pemahaman nggak akan masuk. Tapi saat kita mulai dari target pertama, tenang dulu, anak tenang, komponen geraknya masuk, terus semua indera yang ada di tubuh terstimulasi, mata, telinga, hidung, lidah, kulit terstimulasi dengan porsi yang pas, pemahaman oke banget. Bahkan nih ya, terkadang ya, saking pinternya itu sekarang usil banget. Kalau udah waktunya jam saya pulang, saya belum pulang, tahu nggak nanti? Ini tadi aja tas saya udah diambil, Miss Bay. Kalau saya sepatunya yang diambil. Nah, kalau saya nggak pulang-pulang, nanti sepatu saya yang di teras diambilin, dibawa masuk ke ruang tamu. Karena balik lagi komunikasi dua arah udah mulai meningkat. Jadi Anan itu ngomong nggak harus yang diajarin. Tuh papa mau pergi, bilang bye bye papa, enggak.